Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada layanan bimbingan klasikal untuk kelas 12 dengan materi layanan atau tema mau kemana setelah lulus SMA. Layanan ini disampaikan dengan tujuan agar peserta didik dapat memahami beberapa pilihan karir setelah lulus SMA, serta mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan dari pilihan karir tersebut. Sebagai pengantar atau persepsi, pentingnya disampaikan materi ini adalah sebagian besar siswa menjelang selesai studi dari SMA selalu dihadapkan dengan suatu pertanyaan, setelah lulus SMA mau melanjutkan kemana ya? Pertanyaan tersebut selalu terbesit di benak siswa saat menjelang selesai studinya. Bahkan mungkin pada saat-saat sekarang ini sudah mulai terpikirkan oleh kalian. Banyak alternatif yang bisa dipilih, di antaranya studi lanjut atau kuliah, baik program D1, D2, D3 maupun S1, mengikuti kursus atau pelatihan, bekerja, berwira swasta, atau bahkan berkeluarga. Semua pilihan ada konsekuensinya. Untuk itu, perlu informasi yang cukup lengkap dalam mengambil keputusan terhadap pilihan masa depan yang lebih baik. Kami sajikan ilustrasi berupa skema tentang rencana setelah lulus SMA. Alternatif pertama, kuliah di perguruan tinggi. Di sini ada beberapa contoh program studi keilmuan yang bisa dipilih, di antaranya ilmu sains, ilmu teknik, ilmu ekonomi, ilmu sosial politik, ilmu pertanian, kesehatan, dan ilmu-ilmu yang lain. Alternatif selanjutnya bisa mengikuti kursus atau training sebagai bekal nanti mendapatkan keterampilan tambahan dalam bekerja atau berwirausaha. Setelah kursus atau bekerja, jika kalian ingin melanjutkan kuliah juga bisa. Kemudian dari 3 alternatif tersebut, kuliah, kursus, maupun bekerja, tujuan akhirnya adalah bisa terjun ke dunia kerja atau dunia usaha, dengan tujuan finalnya adalah mendapatkan karir yang sebaik-baiknya. Adapun untuk skema jalur karir SMA, saya jelaskan jika setelah SMA memenuhi syarat kelulusan, kemudian dinyatakan lulus, alternatifnya kuliah di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, atau mengikuti kursus atau training, bisa melalui bimbingan belajar untuk menyiapkan diri di pekerjaan, atau kursus atau training melalui lembaga pelatihan kerja. Kemudian jika tidak lulus, bisa mengulang atau mengikuti kejar paket C. Kemudian setelah mengulang dan paket C-nya dinyatakan lulus, itu pun bisa untuk melanjutkan di perguruan tinggi atau mengikuti kursus atau training, bahkan bisa sebagai bekal untuk bekerja.
beberapa pertanyaan yang sering menjadi bahan pemikiran, namun juga diperlukan sebagai bahan pertimbangan ketika nanti kalian memutuskan di alternatif kelanjutan karir setelah lulus SMA. Untuk yang pertama, pertanyaan apabila memilih studi lanjut atau kuliah. Yang pertama, apa program studi yang diminati, kemudian prospek atau masa depan program studi tersebut. Selanjutnya, di mana universitas atau institut atau sekolah tinggi atau akademi atau politeknik yang ada program studi yang diminati. Kemudian bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, pertanyaan jika ingin mengikuti bimbel, kursus atau training. Poin yang pertama, program apa yang dipilih untuk bimbel, kursus atau training. Kemudian bagaimana prospek masa depannya. Selanjutnya, di mana lembaga kursus atau training yang profesional tersebut. Yang terakhir, bagaimana kiat-kiat sukses dalam bimbel atau kursus atau training. Yang ketiga, pertanyaan jika mau memasuki dunia kerja atau bekerja. Dari mana atau di mana sumber informasi kerja didapat? Kemudian bagaimana cara merespon informasi kerja? Selanjutnya, apa yang harus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja? Apa kiat sukses masuk dunia kerja? Dan yang terakhir, bagaimana kiat sukses berkarir di dunia kerja? Setelah pada slide sebelumnya saya sampaikan mengenai pertanyaan atau pertimbangan ketika kalian memilih alternatif pilihan karir, selanjutnya saya sampaikan alasan mengapa memilih studi lanjut atau kuliah ke perguruan tinggi, baik D1, D2, D3 maupun S1. Alasan yang pertama, agar memiliki wawasan yang lebih luas, sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset dalam diri Anda lebih baik. Yang kedua, agar memiliki sikap dan mental yang baik, karena dibekali hard skill maupun soft skill. Yang ketiga, untuk memudahkan dalam bekerja atau dalam membuka usaha yang lebih baik dan berkarir lebih cepat, lebih mudah. 4. Untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi karena telah melalui proses menuju kesuksesan. 5. Untuk memperoleh kecukupan keuangan, baik dengan cara nanti bekerja maupun berwira swasta. Yang keenam, aktualisasi diri di masyarakat. Yang ketujuh, memiliki lingkungan atau komunitas yang derajat keilmuannya sama atau lebih tinggi dari Anda. Kemudian, hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Yang kedua, jalur, jenjang pendidikan, dan bentuk perguruan tinggi. Yang ketiga, sistem penerimaan mahasiswa. Yang keempat, perguruan tinggi kedinasan. Yang kelima, hal penting untuk Anda ketahui, fokus keinginan primer, kemudian fokus pada bakat, fokus penjurusan bidang studi, dan fokus pada kemampuan diri kalian. Kemudian ada dua jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi. Yang pertama, pendidikan akademi. Penjelasannya, pendidikan tinggi yang diarahkan
pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Biasanya untuk jalur yang S1, S2, dan S3. Jalur pendidikan yang kedua yaitu jalur pendidikan profesional. Pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu, serta menggunakan peningkatan kemampuan kerja, serta aplikasi ilmu dan teknologi. Biasanya untuk D1, D2, D3, D4 atau spesialis, baik spesialis 1 maupun spesialis 2. Kemudian kita menginjak kepada bentuk-bentuk perguruan tinggi dan penjelasannya. Ada 5 bentuk perguruan tinggi. Yang pertama, universitas, perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Yang kedua, institut, perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenis. Bentuk yang ketiga yaitu sekolah tinggi, perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, akademi, perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Yang kelima, bentuk perguruan tinggi politeknik, yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dengan akademik, politeknik memberikan porsi yang lebih besar kepada praktik. Pilihan alternatif karir setelah lulus SMA selanjutnya yaitu berupa pilihan mengikuti kursus atau pelatihan. Sebelumnya kita harus tahu apa sih pengertian kursus dan pelatihan itu. Disebutkan di sini, lembaga kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya kursus komputer, rias, las, otomotif, bahasa asing, menjahit, dan sebagainya. Sedangkan pelatihan kerja didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu, sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non-formal. Alternatif pilihan karir selanjutnya yang ketiga yaitu pilihan memasuki dunia kerja atau bekerja. Bahwa bekerja merupakan perwujudan karya manusia dari Allah yang diberi kemampuan untuk menguasai alam semesta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Bidang pekerjaan bisa di bidang jasa, perdagangan, atau industri. Sedangkan untuk mendapatkan pekerjaan, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Di antaranya yang pertama, mencari atau mendapatkan informasi lowongan kerja.
Kemudian yang kedua mengikuti tes atau seleksi kerja, dan yang ketiga job training atau masa sebelum bekerja yang sebenarnya. Pilihan yang keempat, pilihan yang terakhir setelah nanti lulus dari SMA, yaitu pilihan kehidupan berkeluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Namun demikian, untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah, diperlukan berbagai pertimbangan, baik kesiapan secara fisik, ekonomi, sosial sangat diperlukan di samping kesiapan mental. Sekiranya Anda setelah lulus SMA memutuskan untuk menikah, harus dipertimbangkan secara matang. Karena pernikahan di usia dini pada umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan. Baik, demikian informasi layanan bimbingan klasikal tentang rencana setelah lulus SMA yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Akhirnya selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.